wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sebelum kita mulai untuk pelajaran yang menjelang sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diberi kelancaran dan bermanfaat untuk masa depan kalian semuanya. Amin. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Oke, ada yang isi untuk hari ini yang nggak masuk? Ya. Tidak, oke. Jangan pernah menyerah untuk belajar. Jangan pernah merasa lelah untuk belajar. Karena lebih baik kalian lelah untuk belajar daripada kalian tenggelam dalam kebodohan. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa itu juga nggak enak. Sejatinya semua ilmu yang dipelajari itu bermanfaat bagi masa depan. Karena nggak mungkin kan kalian belajar di sekolah itu nggak ada manfaatnya untuk masa depan kalian nantinya. So, berjiwa, jangan merasa lelah dan jangan menyerah untuk belajar demi masa depan kalian, orang tua kalian, dan semua orang yang kalian sayangi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya itu kita belajar tentang konsep utang. Hari ini kita mau belajar tentang kartu utang terkait dengan materi kita yang sebelumnya. Karena sebelumnya itu kan kita udah belajar tentang konsep utang. Kira-kira ada yang masih ingat juga? Contoh dari utang manja atau utang jangka pendek itu apa? Yang masih ingat? Ada, oke. Contoh semuanya adalah utang dagang atau account payable. Itu kalau dari yang soal kayak yang kerjaan sebelumnya, utang dagang itu cuma dibayarkan dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, antara 30 hari sama 50 hari. Jadi di situ termasuk dalam utang ajar yang jangka waktunya 1 bulan sampai 12 bulan di bawah 1 tahun. Oke. Menyambung dengan materi kita hari ini, kira-kira kalau kalian pinjam uang ke teman kalian, kalian cuma ingat-ingat aja atau kalian emang nyatet biar nggak lupa? Ingat-ingat? Ada yang nyatet? Nyatet utang ke siapa gitu, punya berapa gitu biar nggak lupa? Tidak. Tidak? Tidak. Oke, kamu mau ya kalau nggak dicatat caranya cuma ke teman. Tapi gimana kalau misalkan lupa? Jelasin. Kan kalau nggak dicatat repot ya. Nanti kalian nggak tahu kalian punya utang ke siapa, berapa jumlahnya. Jadi mulai dari hal yang paling kecil untuk kalian lakukan belajar untuk mencatat utang itu dari utang ke teman kalian. Ingat, karena yang namanya utang itu adalah kewajiban yang harus dibayar kembali. So, sudah tanda tidak belum. Karena sebelumnya kan kita udah belajar tentang transaksi dari utang lancar. Transaksi itu dari pembelian, lalu munculnya utang wesel, lalu ada utang dividen dan yang lain sebagainya itu akan kita catat dalam kartu utang yang disesuaikan dari kreditur kita itu siapa, kita utangnya ke siapa. Itu termasuk nanti transaksinya utang dagang, utang wesel atau utang yang lain. Kartu utang itu tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan pengertian dari kartu utang atau payable card. Yang kedua, mampu menjelaskan dokumen yang dijadikan sebagai dasar penyusunan kartu utang. Yang ketiga, mampu menganalisis pengaruh transaksi terhadap utang dalam kartu utang. Jadi nanti transaksi apa aja yang muncul itu nanti pengaruhnya menambah atau mengurangi. Itu nanti kalian harus bisa. Lalu menjelaskan buku atau jurnal yang dibutuhkan untuk menyusun kartu utang. Dan yang terakhir, menyusun kartu utang atau payable card. Kalian bisa tuliskan 2023 Juli tanggal 1 untuk balance atau untuk saldonya. Di sana 20 juta. Ingat ya, 20 juta itu karena ini utang, otomatis akan masuk ke kredit. Balance langsung ditaruh di paling akhir, nggak usah dimasukin ke quotation. Ada yang mau ditanyain dulu
sebelum nanti kalian kerja belum ada. Kalau belum ada, sekarang ibu mau kalian berkelompok ya, biar enak berarti 5-5. Bu Isya, boleh jawab nggak? Nggak iso, lawan satu. Tis, menurutmu wae langsungnya. Sekarang kita kuis ya. Tapi ya. Untuk kalian bisa buka untuk Google-nya, kalian bisa ketikkan kuis dasar, nanti untuk kodenya bisa dimasukkan ke nama di depan kamu ya. Diikutin caranya. Jadi berdasarkan dari tugas yang kalian kerjakan, yang nomor pertama adalah Ibu mau ada yang menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita udah belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang kartu utang ya. Catatan dari transaksi ke kartu utang setiap kreditur. Oke. Sekarang kita materi juga udah, hasil juga udah. Ibu Andri untuk belajar hari ini. Ibu jangan lupa untuk belajar ya, untuk besok kita akan ganti ke materi baru karena untuk materi utang itu sudah selesai. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk ke materi pengelolaan persediaan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Terima kasih untuk absennya. Jangan lupa untuk belajar. Mohon maaf jika terdapat